Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Dan untuk kalian yang punya cerita horor, silahkan bisa dikirim ke email yang ada di deskripsi. Dalam sebuah situs web liputan 6, pernah diungkapkan bahwa di Indonesia ada sekitar 40 jenis hantu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya lebih dari 40, mungkin ratusan bahkan ribuan. Hanya saja kita tidak tahu karena mereka tidak pernah menampakkan diri. Salah satu jenis hantu yang ada di Indonesia adalah hantu yang bernama jerangkong. Jerangkong adalah setan yang berwujud kerangka manusia. Mereka jarang sekali muncul. Tetapi apabila muncul, jerangkong akan membawa kejadian yang tidak baik. Hal ini karena jerangkong merupakan salah satu jenis makhluk halus yang suka mencelakai manusia. Konon, jika ada orang yang sampai tersentuh jerangkong, pasti akan menemui ajalnya. Dan ada bekas gosong pada bagian tubuh yang disentuh oleh jerangkong. Baik, kali ini ada sebuah cerita tentang kengerian enjang-enjang. Enjang-enjang adalah hantu yang lumayan terkenal di Pulau Lombok. Enjang-enjang tidak beda dengan jerangkong yang ada di Pulau Jawa. Hanya saja enjang-enjang ini ukurannya setinggi pohon kelapa. Baik, mari kita mulai ceritanya. Pada tahun 90-an, masyarakat di Pulau Lombok sudah mengenal yang namanya toilet. Namun, masih banyak orang-orang kampung yang lebih nyaman membuang hajat di sungai atau di parit-parit yang dekat dengan rumah mereka. Kadang, walaupun mereka punya toilet pribadi di rumah, tapi akan lebih nyaman jika mereka buang air di sungai atau di parit-parit yang melintasi permukiman warga. Malam itu, Amak Dolah dan keluarga makan malam bersama. Setelah sebelumnya sholat maghrib dan membaca Al-Quran. Meski keadaan keluarga Amak Dolah sangat sederhana dan serba kekurangan, namun Amak Dolah menekan kepada anggota keluarganya untuk selalu makan bersama. Oh iya, perlu kalian ketahui, sebutan Amak dalam bahasa Sasak artinya adalah bapak. Malam itu tidak banyak lauk yang bisa mereka makan. Amak Dolah, istri dan 3 orang anaknya hanya makan dengan nasi putih dan 3 ekor ikan mujair. Ikan mujair itu didapatkan dari hasil mancing Amrul, anak sulung Amak Dolah. Dan ada satu lauk lagi, yaitu sayur nangka yang sudah 3 hari dipanaskan. Amak Dolah memang sayang sama anak-anaknya. Malam itu Amak Dolah tidak mau makan ikan. Dia hanya makan sayur nangka. Sementara anak-anaknya lahap makan dengan ikan goreng. Begitupun istrinya. "Bapak nggak makan ikan?" tanya Amrul. "Sudah, makan saja. Bapak lagi sakit gigi. Takut nanti ada tulang yang kesangkut, bikin tambah parah," jawab Amak Dolah sambil senyum penuh kasih sayang kepada anaknya itu. Tidak lama selesai makan malam, Amak Dolah duduk di atas lasah. Lasah itu berada di beranda rumahnya. Lasah adalah tempat duduk yang terbuat dari bambu. Bentuknya seperti meja panjang, namun tingginya seukuran betis orang dewasa, atau lebih rendah dan bisa juga lebih tinggi. Hal itu memang rutin dilakukan oleh Amak Dolah setiap malam. Karena dari beranda rumahnya itu,
ia bisa menikmati desiran angin malam dan suara jangkrik. Tidak jarang pula Amak Dolah mendengar kukukan burung hantu. Namun, tiba-tiba perut Amak Dolah terasa sakit malam itu. Sepertinya dia mencret karena habis memakan sayur nangka yang sudah berhari-hari. Langsung saja Amak Dolah bergegas turun dari lasah dan pergi ke kali yang tidak jauh dari rumahnya. Di pinggiran kali itu memang ada tempat khusus untuk buang air. Memang harus turun ke kali, tapi tempatnya dangkal dan dialasi dengan bebatuan, sehingga air di kali itu tetap jernih dan tidak terlalu dalam. Pas apabila duduk buang air. Tempat itu tidak ditutupi apa-apa. Jika ada orang yang lewat mungkin akan melihat. Namun orang-orang di desa itu paham, tidak akan ada yang menoleh jika mereka tahu kalau di bawah ada orang yang sedang berjuang mengeluarkan kotoran dari perutnya. Amak Dolah dengan tergopoh-gopoh lari sambil memegangi sarungnya agar tidak jatuh. Sesampainya di kali, Amak Dolah langsung turun dan mengangkat sarungnya. Setelah kotorannya keluar semua, Amak Dolah pun merasa lega. Tapi baru saja Amak Dolah bangkit, terdengar suara seperti katrol kerekan air. Makin lama suara itu semakin dekat. Amak Dolah memberanikan diri menengok ke arah sumber suara. Tiba-tiba dari rumpun pohon bambu yang ada di pinggir kali keluar kerangka manusia yang sangat tinggi. Amak Dolah hanya bisa melihatnya sampai lutut saja. Iya, itu adalah Enjang-Enjang, hantu kerangka manusia yang sangat besar. Dengan sekuat tenaga, Amak Dolah berlari. Amak Dolah tidak berani tersentuh oleh Enjang-Enjang. Amak Dolah pun terus lari dengan napas terengah-engah. Ia pun juga berusaha lari dengan cara zigzag. Karena kata sebagian orang bahwa lari dengan cara zigzag bisa menghindarkan kita dari serangan Enjang-Enjang. Amak Dolah pun terus lari dengan napas terengah-engah. Rumahnya yang dekat serasa jauh sekali. Namun dengan usaha kerasnya, Amak Dolah tiba di sebuah warung kopi. Kebetulan warung itu sepi pengunjung. Hanya ada pemilik warung, yaitu Papuk Minah. Amak Dolah pun menerobos masuk ke dalam warung dan tentu saja mengagetkan Papuk Minah. "Hei, kenapa kamu Dolah?" tanya Papuk Minah. Amak Dolah tidak langsung menjawab. Dia berusaha mengatur napas dan menenangkan diri. Saya dikejar Enjang-Enjang, Pu," jawab Amak Dolah sambil terengah-engah. Tanpa kata dan pikir panjang, Papuk Minah menutup warung kopinya. Sementara itu di rumah Amak Dolah, istri dan anak-anaknya merasa cemas. Karena hingga waktu Isya, Amak Dolah belum juga pulang. Biasanya jika Amak Dolah keluar setelah maghrib, sebelum Isya pasti sudah kembali. Karena Amak Dolah dan keluarganya harus sholat berjamaah di rumah. Karena kebetulan masjid lumayan jauh dari rumah mereka. Malam itu pun Amrul yang menjadi imam, karena bapaknya belum pulang. Selesai sholat, istri Amak Dolah keluar ke beranda rumah dan duduk di lasah. Nampaknya perempuan setengah baya itu sangat mengkhawatirkan suaminya. Tidak lama suara gemuruh menggelegar di langit. Petir dan kilat membuat suasana semakin mencekam. Yang tadinya gerimis kini berubah menjadi hujan yang sangat lebat. Angin pun turut bertiup kencang.
sehingga istri Amak Dolah yang duduk di beranda rumah terkena oleh percikan air hujan. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk dan menutup pintu. Istri Amak Dolah cemas. Dia tidak henti-henti berdoa untuk keselamatan suaminya itu. Sementara itu, Amak Dolah sudah merasa aman. Karena setelah dia mengintip dari pagar bambu warung kopi, sepertinya enjang-enjang itu sudah tidak ada. Ia pun memutuskan untuk pulang dan menerobos hujan yang lebat. Singkat cerita, pada keesokan harinya, warga desa gempar karena banyak pohon-pohon besar tumbang akibat hujan angin yang semalam. Parahnya lagi, ada satu rumah warga yang hancur ditimpa pohon. Semua penghuni rumah itu tewas karena kehabisan daya. Ada yang dadanya tertusuk dahan pohon. Ada yang lehernya terhimpit oleh batang pohon dan kayu rumah. Ada juga yang kepalanya pecah karena ditimpa oleh reruntuhan dinding rumahnya. Semua warga yang menyaksikan hal itu heran. Kenapa tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat? Padahal pada saat itu adalah musim kemarau. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Tunggu cerita-cerita lainnya. Tetap sehat dan jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya teman-teman kalian juga bisa menikmati cerita horor ini.